Ya pemirsa, berkaitan dengan cuaca panas ataupun juga cuaca ekstrim yang saat ini melanda Indonesia dan juga sejumlah wilayah begitu ya. Yang sebelumnya di segmen sebelumnya tadi juga sudah dijelaskan oleh Kepala BMKG Ibu Dwi Korita. Saat ini saya akan kembali membahas bersama dengan dokter spesialis kulit. Sudah ada Dokter Matahari Arsy yang sudah bersama kami. Selamat siang dokter. Selamat siang. Makasih banyak atas waktunya. Dan juga kami akan kembali berbincang dengan Kepala BMKG yang juga sudah tersambung bersama kami, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat siang, Bu Dwi. Baik, nanti kita akan ngobrol dengan Ibu Kepala BMKG, tapi karena kita juga tahu ya banyak sekali dampak yang kemudian dihasilkan dengan adanya cuaca panas, cuaca ekstrim. Mungkin kalau lihat kondisi sekarang, dampak terhadap kulitnya seperti apa sih Dokter Tari? Jadi sebenarnya harus dibedakan ya antara cuaca panas dan sinar UV. Sebenarnya kalau dari cuaca panas sendiri mungkin kita akan lebih mudah berkeringat sehingga mungkin akan mengalami iritasi atau mungkin pada anak-anak yang lebih tidak sempurna kelenjar keringatnya mungkin akan mengalami miliaria atau iritasi pada kelenjar keringat. Itu kalau yang biasa kita lihat merah-merah di kulit itu ya dok ya? Pemerahan, gatal, dan mungkin karena berkeringat akhirnya memicu infeksi jamur. Tetapi kalau untuk UV sendiri ini sungguh berbeda karena UV itu akan membuat kerusakan pada sel kulit yang paling parahnya itu dapat memicu kerusakan DNA sehingga dapat mencetuskan kanker atau tumor kulit begitu. Itu dampak terparahnya. Dampak yang terparahnya. Tetapi mungkin dampak yang tidak terlalu berat, misalnya mulai dari keluhan pigmen pada kulit atau misalnya keluhan muncul bintil-bintil yang jinak. Jadi tumor itu adalah pertumbuhan yang jinak, sedangkan kalau kanker pertumbuhan yang ganas. Jadi kalau misalnya hanya tumbuhnya pelan-pelan dan menahun itu lebih aman. Tetapi kalau misalnya sudah mencapai kecepatan tinggi, misalnya bulanan dia bertambah besar dan bisa menyebar kemana-mana, itu yang paling berbahaya. Itu kan kalau di luar ruangan ya. Cuman sekarang kita juga banyak yang khawatir dok. Yang terjadi di dalam ruangan itu memungkinkan dan berdampak yang sama nggak sih dengan yang di luar ruangan? Sebenarnya kalau yang di dalam ruangan tentu kalau ruangannya itu tertutup, jadi tertutup tidak ada jendela dan sinar UV tidak ada yang masuk, itu tentu aman untuk sinar UV sendiri. Tapi kalau misalnya sinar UV-nya itu bisa masuk melalui misalnya jendela atau lubang-lubang dan kita tidak bisa mendeteksi, kita tidak bisa melihat sinar UV tersebut, tentu akan tetap memberikan efek buruk ke kulit, sama seperti berada di luar ruangan. Oke, nah kita juga sudah tersambung dok, ini bersama dengan Kepala BMKG Ibu Dwi Korita. Ibu, selamat siang, terima kasih atas waktunya. Tadi kami juga sudah melihat penjelasan yang sudah secara lengkap dijabarkan. Tapi sebelumnya kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini juga banyak yang ketakutan ya Bu dengan adanya cuaca panas, cuaca ekstrim saat ini. Kalau dari BMKG sendiri apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat, Ibu? Baik, nampaknya koneksinya kembali terputus, nanti akan kembali coba kita perbaiki. Dokter, kita ngobrol kembali. Ini tadi yang di dalam ruangan setidaknya dampaknya tidak terlalu parah jika dibandingkan dengan yang di luar ruangan. Begitu ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan mereka-mereka yang sudah terlanjur tidak mengantisipasi begitu ya, ini udah terlanjur kena matahari nih, apa yang harus dilakukan? Kalau yang memang harus berada di luar ruangan misalnya ya, atau pekerjaan memang aktivitasnya di luar ruangan, tentu nomor satu harus melakukan proteksi. Proteksi itu mulai dari apa yang kita gunakan. Jadi rambut sendiri sudah melindungi. Jadi kalau rambut kita panjang dan hitam itu bagus sekali. Kemudian kita bisa tambah topi dengan tepi yang lebar, kacamata hitam lebar, masker pun membantu ya dengan menggunakan masker, dan pakaian yang panjang menutupi lengan dan tungkai, dan warnanya disarankan yang warna gelap dan yang paling baik itu warna hitam. Justru yang warna gelap ya dok ya? Ya betul. Jadi mungkin ada yang mengira warna terang seperti putih lebih baik, ternyata warna gelap atau hitam itu dia menyerap sebagian besar sinar UV sehingga sinar UV itu kesempatan untuk mengenai kulitnya lebih sedikit. Warna putih memang dia tidak menyerap, dia memantulkan, tetapi karena semua dipantulkan, akhirnya banyak sinar yang akan terkena ke kulit. Oke, baik. Dokter, kita kembali coba untuk sapa Ibu Dwi Korita ya, yang mungkin sudah tersambung. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali tersambung Ibu Dwi Korita? Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu. Tadi sudah menjelaskan. Silakan.
di segmen sebelumnya dengan sejumlah penjabaran begitu ya, tapi kita tidak memungkiri Bu, banyak sekali masyarakat yang khawatir dengan adanya cuaca ekstrim, cuaca panas yang saat ini dilanda ataupun melanda seluruh wilayah di Indonesia. Kalau dari BMKG sendiri, apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat ini, Bu Dwi? Yang pertama, jangan panik, karena sinar UV ini sudah ada sejak zaman planet bumi ini hadir ya. Jadi ini bukan baru saja terjadi akhir-akhir ini. Dan kenapa saat ini terasa sedikit penguatan. Ini hanya karena persoalan kita sudah memasuki musim kemarau di bulan April, dan gerak semu matahari tepatnya berada di atas Khatulistiwa, dan pada saat ini tutupan awan-awan hujan sudah bersih sehingga pas matahari di atas Khatulistiwa langsung menyinar ke permukaan kepulauan Indonesia tanpa halangan tutupan awan hujan, sehingga terasa mungkin suhu udara menjadi lebih tinggi ya, karena tidak ada tutupan awan hujan, dan sinar UV ini baik ada awan hujan ataupun tidak, tetap sinarnya ada, hanya tidak mengenal langsung ke manusia. Jadi kali ini jangan khawatir, ikuti saran-saran yang sudah kami sampaikan, dan sinar ini tidak akan membuat kita meleleh, tidak akan, insya Allah, karena matahari terbit mulai pagi, sore sudah terbenam lagi, UV-nya sudah tidak memancar lagi. Seperti itu. Maksudnya sudah indeksnya sudah menjadi 0. Seperti itu. Jadi itu biasa gerak siklus harian matahari. Pagi mulai meningkat, dari rendah mulai meningkat, puncaknya siang katakan jam 11, 12, jam 13 ya. Dan mulai turun lagi, sore sudah indeksnya sudah sangat-sangat rendah. Demikian. Baik, itu adalah siklus normal begitu ya. Tentunya nanti kita akan kembali berbincang dengan Ibu Dwi Korita, kemudian juga dengan Dr. Tari usai jeda berikut ini pemirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.